Yang ketiga, nggak perlu terlalu dalam mikir mencari bahagia. Untuk bahagia itu mudah. Cara untuk bahagia apa? Nikmati hal-hal sederhana di sekelilingmu secukupnya, jangan berlebihan. Perhatikan kata-kata sederhana dan secukupnya. Sederhana, tapi kalau kamu menikmatinya berlebihan, tidak akan lahir nikmat. Minum air putih itu sederhana, tapi kalau kamu overdosis air putih, sama, masuk rumah sakit juga. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Sekali minum sak galon misalnya. Itu sederhana. Alah Pak, cuma air putih aja kok. Iya, minum sak galon. Ya tetap rumah sakit hasilnya. Jadi bahagia itu nikmatilah hal-hal kecil. Punyanya apa ya itu dinikmati. Punyanya HP jadul ya ndak apa-apa HP jadul. Punyanya HP zaman dulu bisanya cuma buat SMS, ya wis SMS-an aja ndak apa-apa. Nggak masalah. Nggak bisa buat internetan Pak, ya ndak usah mikir, ndak usah bercita-cita internetan kalau HP-nya jadul. Yang bikin galau itu kan HP-mu HP jadul, keinginanmu untuk surfing dan main game internet yang susah itu. Ya mesti aja terus kamu galau. Kamu hidupnya di sini, cita-citamu kawin sama artis Hollywood, yaitu hidupmu galau. Kamu nggak menikmati yang sekelilingmu. Nikmati aja yang di sekelilingmu, yang kecil-kecil, yang sederhana, dan menikmatinya juga secukupnya, nggak usah berlebihan. Sudah selesai dan kamu bahagia. Oke. Terus, dan nggak usah takut, Pak, gimana kalau hal-hal kecilnya kita ndak punya? Ndak, pasti punya. Dan katanya Epikuros, hal yang menyenangkan sederhana itu biasanya lebih mudah kita peroleh. Nafas, paling enggak kan, ambekan itu kan gratis. Bisa kamu ambil kapanpun. Kamu buang kapanpun juga boleh. Ya kan? Ambil nafas gratis. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Jangan sampai lupa loh ya. Ya. Kalau lupa, gawat itu. Bernafas saja lupa. Kalau lupa akan ada yang nyuruh. Kalau lupa bernafas, kamu pakai headset. Headsetnya bunyinya tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan, biar nggak lupa. Jangan sampai lupa bernafas. Itu kan gratis. Teman. Loh, temanmu ini sebanyak ini kan teman semua. Nikmatilah. Punya kenalan di kelas, nikmati itu maksudnya bukan kok. Ya, jadi pikiranmu mesti merono kalau bahasanya. Jadi, banyak hal gratis sekelilingmu. Ngaji aja kamu dapat minum gratis, nikmati. Jadi yang sederhana dan enak itu mudah sekali kamu capek. Bahasanya Epikuros, alam ini menyediakannya bahkan berlebih untuk dirimu. Cuma kamu aja sering rewel, cerewet, minta yang lebih, menginginkan yang di luar jangkauanmu. Ya mesti wae hidupmu terus sumpek. Jadi rumusnya orang bahagia itu simpel. Nikmati yang sederhana dan gratis dan secukupnya di sekelilingmu. Sudah kamu bahagia. Makanya ada kata mutiara dari Epikuros, let us thank the wise nature, for she had made the right thing easy and unnecessary thing heavier. Mari kita berterima kasih pada alam yang bijaksana. Karena alam menyediakan hal-hal yang baik, mudah diperoleh, dan hal-hal yang tidak penting lebih susah diperoleh. Tadi kan ada yang natural tapi natural penting, ada natural tidak penting, ada tidak penting. Kalau kamu jeli, yang tidak penting itu kan lebih susah diperoleh. Yang tidak alami juga lebih susah diperoleh. Yang natural lebih mudah diperoleh. Itu wise-nya nature katanya. Ya kalau kita hari ini, itulah kebijaksanaannya Allah. Kebijaksanaannya alam. Kalau hidupmu mulai susah, kamu mulai bingung meraih sesuatu kok susah, berarti ada yang kamu sedang mengejar yang tidak natural.
Kalau kamu ngejarnya yang natural-natural, biasanya lebih mudah. Dan itu sudah rumusnya alam. Maka terima kasihlah pada alam. Yang baik itu mudah diperoleh, dan yang tidak penting itu lebih susah diperoleh. Kalau sebaliknya mungkin kita akan pusing. Jadi ini antitesisnya lagunya Oma Irama itu ya. Kalau Oma Irama kan yang enak-enak susah diperoleh, yang ya kan, mengapa yang enak-enak sih ya susah diperoleh. Itu nyanyiannya setan begitu. Nah, kalau nyanyiannya alam, justru yang enak itu mudah diperoleh. Yang simple itu mudah diperoleh. Jadi itu Epikuros. Oke, yang bikin sumpek kan ini. Kita tidak pernah merasa cukup kayak tadi. Nothing is enough for the man to whom enough is too little. Tidak ada yang cukup. Memang bagi orang yang cukup itu baginya terlalu sedikit. Ya kurang terus berarti. Dan orang kayak gini tidak akan bahagia. Maka punyalah batas yang namanya cukup. Pas. Nah, mau apa-apa, kamu nggak perlu nyari yang berlebih, carilah yang cukup saja, yang pas-pas saja. Mau punya mobil, ya pas, duitnya ada. Mau punya rumah banyak, ya pas. Yang susah itu orang yang nggak punya batas. Misalnya, Pak, saya ingin sukses. Rumuskanlah suksesmu itu batasnya apa? Punya pekerjaan saja, atau pekerjaan yang gajinya sekian atau apa. Kalau sudah terpenuhi ya sudah, syukurilah. Kelemahan kita biasanya batas kita selalu mulur. Itu filsafat kebahagiaannya Surya Mentaram kemarin. Sumber kegalauan kita adalah kita selalu mengulur batas. Bikin kita tidak pernah bersyukur. Pak, saya cuma pengen punya kerjaan aja sudah bersyukur. Begitu dapat kerjaan, gajinya harusnya nggak sekian, Pak. Saya pengennya gajinya lebih tinggi. Begitu gajinya agak naik, ya saya pengennya, ya karirnya jangan serendah inilah, Pak. Naik-naik dikit lah jadi pimpinan cabang atau apa. Nggak ada batasnya. Ketika kamu nggak kenal batas, nggak akan kamu ketemu kebahagiaan. Rumusnya untuk bahagia, ketahuilah batas. Karena nothing is enough for the man to whom enough is too little. Jadi kenali batasmu. Begitu kamu nggak kenal, hidupmu akan terus-menerus galau. Galau itu kan tidak enak. Sumpek mau ngapa-ngapain tidak enak. Padahal saat ini juga kamu bisa nyaman, kamu bisa bahagia. Kebahagiaanmu ternyata sumbernya kamu menginginkan yang di luar jangkauan. Itu yang bikin kita tidak bersyukur, sehingga sumpek terus. Yang ketiga, sebenarnya kita itu bisa kok menanggung kesulitan hidup, asal ndak cengeng. Kita biasanya terlalu melankolis, terlalu cengeng menghadapi musibah, sehingga rasanya berat. Katanya Epikuros, begitu kita dapat musibah, rumus pertama biar musibah itu terasa ringan, apa? Terimalah apapun yang terjadi, yang diberikan oleh alam semesta pada kita. Apapun yang menimpa kita, terimalah, maka tidak ada yang berat. Dikasih sakit, diterima saja, dicari obatnya sesuai kapasitasnya, maka tidak berat. Yang berat itu kalau kita memberontak, melawan, itu yang sumbernya penderitaan jadi berat kan itu. Waduh, nilaiku kok jatuh ya, terus kamu memberontak, tidak terima, masa nilaiku jatuh gini, harusnya aku ning kelas paling pinter. Dan kamu galau di situ. Padahal ya sudahlah, diterima, besok belajar lebih keras lagi. Simple, selesai penderitaanmu. Tapi kalau kamu panggul terus, kamu berontak terus, jadinya berat.
terimalah dulu, akuilah. Ada orang yang tidak ngakui kan kalau hidupnya berat, tidak ngakui kalau dirinya sedang sakit. Mohon maaf ya, saya ngantuk, tak tidur dulu, diterima aja. Nggak usah bertahan mati-matian melek. Kalau ngantuk ya ngantuk aja, biasa aja. Terimalah yang diberikan oleh alam. Yang pertama itu. Yang kedua, ingatlah yang warna kuning itu. Segala yang terjadi tidak harus sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Demikian juga tidak harus tidak sesuai. Alam semesta punya rumus sendiri yang bikin kita merasa tidak kuat nanggung kesulitan hidup karena kita bikin rumus sendiri. Kalau sekeliling kita cocok sama keinginan kita, ya sudah. Kalau tidak cocok, ya sudah. Lebih nyaman untuk hidup. Yang bikin berat itu tadi, kamu berontak. Yang ketiga, kita selalu ingin ngontrol segala yang ada di sekeliling kita. Seolah-olah kita sutradaranya. Itu yang bikin kita galau. Bikin kita merasa menderita. Seolah-olah yang di luar kita harus kita yang nyetir. Kita ingin ngatur terus. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Seandainya kita ngatur 10, mungkin ada 3 yang gagal. Dan kita galau gara-gara 3 ini. Itu sering. Jadi rumus yang keempat, tidak sulit sebenarnya menanggung kesulitan itu. Yang bikin sulit kita sendiri. Ya kayak tadi bahasaku, kita sering cengeng. Cengeng itu tidak terima, memberontak. Menganggap bahwa segalanya harus sesuai keinginan kita. Itu sumbernya sakit. Oh, siapa kita? Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Nah, itu namanya tidak paham rumusnya hidup, katanya Epicurus. Hidup itu ya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Juga tidak selalu tidak sesuai. Kadang sesuai, kadang nggak sesuai. Itulah hidup. Jadi rumusnya itu. Besok Ahok jadi gubernur apa enggak, ya kamu tidak usah galau. Kalau gagal ya tidak apa-apa. Jadi juga tidak apa-apa. Wong memang kita manusia, kita bukan sutradara. Untuk hidup kita sendiri. Jadi rumus yang keempat tidak sulit kok untuk menanggung kesulitan hidup. Karena ada orang yang merasa, wah tidak kuat ini sudah di luar batas. Tidak, masih di dalam batasmu, jangan khawatir. Asal kamu nggak cengeng aja. Jadi jangan takut sama Tuhan. Jadi Tuhan jangan terlalu ditakuti. Dia maha penyayang kok, jangan khawatir. Yang kedua, jangan takut sama sakit, sama kematian. Yang ketiga, hidup itu simpel kalau ingin bahagia. Yang keempat, untuk menanggung kesulitan juga pasti kamu kuat. Kecuali kamu cengeng.